Ya, harga emas sudah mulai turun sampai teritori 36-30-an. Kurang lebih yang tercatat sampai siang ini, mereka mengalami penurunan lalu kemudian rebound walaupun hanya beberapa poin. Tapi kira-kira apakah ini pertanda bahwa kenaikan sudah selesai atau justru sebaliknya bahwa justru penurunan sudah selesai dan kita artikan bahwa koreksi yang kita butuhkan selama ini justru hanya terwakilkan dengan singkat. Nah, bagaimana dengan dampak selanjutnya dari FOMC atau pasca FOMC kemarin? Dan ini dia ulasannya. Oke, kita perhatikan sejenak dari posisi US Treasury Yield yang ternyata mengalami stagnasi ataupun penurunan yang tertahan. Dan lagi-lagi teman-teman, posisinya sebetulnya tidak banyak berubah ya dibandingkan 2 atau 3 hari terakhir. Dan juga relatif dengan range yang relatif terbatas. Jadi saya tidak bisa menyimpulkan bahwa ini sudah terjadi pembalikan ataupun penguatan yang signifikan. Melainkan ini kemungkinan hanya rehat sementara dari tekanan turun yang sebenarnya terjadi. Oke, berarti kita asumsikan bahwa trennya masih tetap dalam jalur penurunan, tapi untuk saat ini kita asumsikan akan ada rebound. Dan rebound itu saya rasa cukup wajar dengan sisi teknis yang mungkin akan menguji kembali area resisten yang berupa neckline yang sebelumnya ditembus. Tapi kita lihat ya, posisinya kalau lihat dari sini 50% area, lalu kemudian resisten kedua dan resisten ketiga tentunya ada di 4,18 ataupun di 4,10%. Kalau begitu posisi ini masih tetap tanda tanya besar karena praktis ini akan mempengaruhi ke depannya. Kalau misalnya kita asumsikan apa yang kita perkirakan ini benar, berarti harusnya di teritori ini akan terjadi rejection kembali dan itu yang akan membuat dia kembali dalam fase penurunan. Nah, faktor apa yang akan menyebabkan dia turun? Kalau misalkan malam nanti hanya Philadelphia Fed Manufacturing Index lalu kemudian Initial Jobs Claims, saya rasa belum cukup rendang. Kemungkinan posisinya kita harus memperhatikan atau mencermati data lain yang jauh lebih efektif ataupun lebih signifikan. Nah, sebaliknya, khusus untuk US dollarnya sendiri, kelihatannya rebound ataupun pantulan cukup kuat. Ini persis dengan apa yang kita bahas kemarin. Posisinya adalah sesuai dengan teritori resisten ataupun support di area yang sama. Kemudian di rebound ditunjukkan dengan candlestick yang hijau dan juga cukup kuat ya. Ini yang kita sebut dengan pitching line yang biasanya akan memberikan indikasi terjadinya pantulan ataupun kenaikan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan kita punya area seperti demikian, so kita bisa asumsikan ini adalah pullback. Kalaupun iya bahwa itu adalah perubahan, maka yang paling memungkinkan kita harus cermati ke depan itulah teritori yang ada di area ini. Nah, posisi ini kemungkinan akan memberikan gambaran seberapa efektif kenaikan atau seberapa efektif kenaikan tersebut menjadikan dia berubah tren. Kalau begitu, asumsi saya adalah kenaikan sementara sampai nantinya kita dapatkan data terbaru, apakah itu lebih lemah atau tidak. Yang jelas peluang untuk penurunan ini juga masih tetap terbuka. Jadi catatannya, kemungkinan ini yang membuat kenapa emas istirahat sementara sehingga kenaikan kemarin 3707 tercatat sebagai level tertinggi sementara waktu. Oke, kita lihat dari status pound sterling. Berhubung nanti malam akan terjadi pengumuman untuk masalah suku bunga dari pound sterling atau dari Inggris, maka yang harusnya kita akan lihat di sini adalah pantulan kenaikan. Kenapa? Kemarin kita sudah bahas bahwa kalau misalkan Fed sudah resmi untuk memangkas suku bunga, lalu kemudian Bank of England ataupun ECB tetap mempertahankan suku bunga, maka kedua mata uang tersebut akan relatif naik atau lebih kuat daripada US dollar. Tapi khusus untuk pound sterling yang mana nanti akan terjadi pertemuan antara Bank of England dan juga melakukan voting, diperkirakan akan mempertahankan tingkat suku bunga. So, aturan dasarnya, kalau memang ternyata Fed sudah cut rate, lalu kemudian Bank of England mempertahankan suku bunga, maka yang kemungkinan terjadi adalah pantulan naik kembali. Itu sebabnya hari ini kita cenderung mengincar buy dan tepat di zona 50% Fibonacci retracement. Oke, tapi catatannya, kalau misalkan ternyata perkataan atau kalimat yang disampaikan oleh Bailey cenderung dovish, yaitu memberikan isyarat bahwa mereka siap untuk melakukan penyesuaian ataupun penurunan kembali suku bunga, maka ini akan mempertahankan atau menahan sementara waktu kenaikan sehingga akhirnya dia akan kembali dalam jalur penurunan. Nah, ini yang harus Anda waspadai. Kalau dia tetap hawkish, maka Anda boleh pertahankan opsi buy dengan asumsi bahwa dia akan mengecualikan terkait dengan penguatan dolar yang bersifat sementara waktu. Nah, di sisi lain, kalau kita perhatikan dari grafik daily-nya, kita juga agak meragukan apakah ini akan membatalkan inverse Saturn Solar yang sudah resmi tembus kemarin. Kalau ya, berarti kita akan dapatkan penutupan itu di bawah level 1.3580. Kalau itu terjadi, berarti besok pun kita masih tetap sell. Tapi kalau misalkan seandainya ini tetap kuat dan mempertahankan, maka kita bisa mengabaikan bentuk candle yang terakhir inilah shooting star. Yang biasanya secara teori itu memberikan efek untuk penekanan
sehingga kita harusnya melakukan sell. Tapi karena posisinya ada pertimbangan dari Bank of England versus Fed, maka saya pertimbangkan untuk opsi mempertahankan suku bunga, berarti positif untuk pound sterling. Crude oil satu sisi kita kembali ke jalur penurunan. Setelah dia berupaya untuk mengalami kenaikan, kemudian sempat turun, lalu kemudian dia terpantul lagi. Ya, kita berikan catatan di sini adalah area orange yang kita tandai itu masih tetap sangat-sangat kuat. Yang berarti pula bahwa kondisi ini membuat kemungkinannya dia kembali turun di bawah 63 dolar. Kalau begitu, alasan utama untuk tetap melakukan sell masih tetap kena, yaitu fundamental, di mana OPEC masih tetap dalam jalur kenaikan produksi dan juga Amerika tetap bersikukuh untuk menekan harga minyak supaya inflasi lebih rendah. So, dari candlestick daily pun dan juga termasuk dari pola higher atau lower high yang terjadi di daily pun, ini juga resmi menunjukkan bahwa trend masih tetap kuat turun. Nah, tapi yang menjadi catatan di sini adalah apakah nantinya akan terjadi pantulan kembali di teritori 62 dolar. Ini yang perlu kita tunggu, tapi rasa-rasanya sih kalau misalkan tidak ada kendala dari geopolitik yang berarti bisa diacukan, berarti otomatis kita akan lihat penurunan lebih lanjut. Nah, kemudian untuk gold sendiri. Oke, kalau misalkan kita perhatikan dari grafik H1 ataupun H4, rasa-rasanya ini sudah terwakilkan ya. Jadi saya ambil saja di grafik H4-nya kurang lebih seperti ini untuk mengulas terkait dengan efek dari kenaikan kemarin. Kalau kemarin kita sempat melihat wave ketiga yang terpanjang ini sangat melelahkan dan belum ketemu selesainya, maka kemarin bisa dikatakan sebagai puncak dari wave ketiga. Nah, asumsi itulah yang membuat kami berpikir bahwa saatnya dia harusnya terkoreksi. Dengan catatan, koreksi yang terpendek kemungkinan akan tercapai di 3630 seperti yang tercantum saat ini, berarti pantulan ke 47 ataupun 50-an itulah kesempatan untuk beli sebetulnya. Tapi, berhubung kita masih tetap dalam jalur wave keempat, maka wave keempat ini normalnya itulah 38,2% dari panjang wave ketiga. Jadi kalau wave ketiganya dari satu titik ini yaitu 3311 sampai titik yang kedua adalah 3707, maka kita dapatkan 38,2% adalah di 3556. Sehingga untuk Anda yang bersrategi medium term atau mau mengincar kembali buy, lebih disarankan prioritasnya adalah di zona 3550-an. Nah, tapi bisa saja wave keempat itu akan berjalan secara bertahap. Artinya, kalau kita asumsikan bertahap seperti demikian, maka yang akan terjadi atau berpotensi terjadi adalah seperti ini. Nah, apakah dia akan terhenti di zona orange atau dia akan lanjutkan ke zona coklat? Atau bisa saja penurunan ini akan jauh lebih panjang sampai ke teritori zona orange, baru dia akan rebound, lalu kemudian dia turun. Ini sama dengan kita melihat posisinya adalah sebagai swing A, lalu kemudian B, dan akhirnya correction C. Dan akhirnya C inilah yang kita asumsikan sebagai koreksi wave keempat besar, di mana ini adalah wave 2, ini wave 3, sehingga nantinya setelah dia menyelesaikan koreksi wave keempat tersebut, kita asumsikan itulah kesempatan untuk demand kembali masuk, dan akhirnya mendorong kepada kenaikan wave ke-5 yang tren utama. Nah, ini pula yang menggambarkan bahwa posisi ini didukung juga dengan grafik H1 secara short term sudah menunjukkan penurunan di bawah garis trendline. Jadi sejak dia turun, kemudian dia pull up tadi pagi sampai ke teritori merah kurang lebih 72, dan ini yang membuat kami berpikir bahwa selama dia tidak tembus di atas 85 ataupun 88, Anda masih tetap diperkenankan sell. Termasuk yang terjadi saat ini, dia sudah tembus di bawah 3640-an. Oke, kita coba ambil range terbaru. Kalau begitu berarti otomatis posisi sekarang ini saat dia rebound itulah zona sell kita, atau maksimum kalaupun terjadi rebound sampai 60 kembali itu masih tetap zona sell kita. Selama tidak terjadi kenaikan di atas teritori 3685 ataupun 3688, maka kita masih tetap asumsikan bahwa koreksi untuk wave keempat itu masih tetap berjalan. Dan asumsinya adalah yang paling jauh itulah 3586 atau yang terdekat adalah 3609. Hati-hati di antara kedua zona tersebut dengan asumsi bahwa demand masih bisa saja menahan untuk penurunan lebih lanjut.